kejanggalan muncul usai salah satu DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy alias Peron ditangkap. Sederet cerita diungkap pihak terpidana soal kejadian 8 tahun silam, diantaranya soal 7 tersangka menolak untuk mengikuti rekonstruksi dan mencabut pengakuan di BAP polisi karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan. Polisi terus merangkai satu persatu fakta dalam kasus pembunuhan sepasang kekasih Vina dan Eki pada 2016 lalu. Salah satunya adalah fakta 8 tahun lalu pada Oktober 2016, 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menolak menghadiri rekonstruksi yang digelar polisi. Polisi pun terpaksa mengganti peran para terpidana dan melanjutkan rekonstruksi. Berdasarkan pemeriksaan saat itu, polisi menggelar rekonstruksi sebanyak 28 reka adegan di 3 tempat kejadian. Tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan, makanya kita akan melanjutkan proses rekonstruksi ini dengan peran pengganti. Tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka yang baru ini kan. Alasannya Pak? Ya, mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan. Kuasa hukum menyebut para terpidana tidak berada di tempat kejadian pada saat pembunuhan terjadi. Selain menolak menghadiri reka ulang, mereka juga mencabut pengakuan di BAP polisi karena tidak mengakui sangkaan yang dituduhkan dan mendapatkan intimidasi selama pemeriksaan. Lanjutkan lagi rekonstruksi, tapi karena mereka tidak merasa berada di BKP yang sebelumnya, maka mereka menolak. Jadi tersangka ini menolak melakukan perbuatan pemerkosaan dan pembunuhan ini. Ya, kalau keterangan yang terakhir yang mereka sampaikan kepada penyidik tidak pernah melakukan itu karena berada di tempat yang lain. Pengacara Saka Tatal, salah satu terpidana pembunuhan Vina dan Eki mengungkap, 2 saksi kunci kasus pembunuhan Vina yakni Aib dan Dede tidak pernah ada di persidangan. Padahal Aib dan Dede adalah 2 saksi utama yang pertama kali melihat detik-detik sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Saksi Aib dan Dede menceritakan apa yang mereka lihat kepada Bapak Eki, Ibtu Rudiana. Setelah salah satu orang tua korban pada jam 14 menerima informasi dari Dede dan Aib setelah memperlihatkan foto apakah di sini ada keributan, Dede dan Aib yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada kenal nggak sama orang-orang yang mengejar motor ini, kenal. Nah, Dede dan Aib itu yang merekonstruksikan seluruh anak-anak yang ngumpul di situ. Sementara itu, usai Peggy Setiawan alias Peron ditangkap polisi, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina, Cindy Sembiring, enggan berkomentar lebih lanjut sebab 3 nama DPO tidak pernah dibahas dalam persidangan. Nama DPO muncul dari kesaksian ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang masuk dalam berita acara pemeriksaan. Orang itu yang sekarang menjadi 3 itu tidak pernah dibahas di dalam persidangan. DPO itu muncul pada saat berita acara pemeriksaan dari saksi, yaitu Pak Rudiana, orang tua dari korban. Itu bukanlah kecelakaan. Makanya bapaknya itu, Bapak Pak Rudiana mencari tahu di tanggal 31 Agustus, beliau mendapat kabar dari Dede dan Aib bahwa adanya suatu anak-anak yang kumpul di depan SMP 11. Penangkapan Peggy Setiawan, pelaku yang diduga otak pembunuhan kasus Vina dan Eki, membuat kaget sang ibu. Ibu Peggy Setiawan masih meyakini putranya tidak terlibat dalam kasus ini 8 tahun silam. Kartini menyebut Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon saat Vina dan Eki tewas secara tragis akibat penganiayaan dan pemerkosaan yang dilakukan geng motor. Bahkan saat rumahnya digeledah polisi 8 tahun lalu, putranya tidak berada di rumah. Tapi saya bersikeras keras juga, anak saya bukan pelaku utama karena itu memang bukan anak saya. Dan di tahun itu? Di tahun itu anak saya pun lagi bekerja di Bandung.
Nah, waktu penggerebekan 2016 juga anak saya tidak ada di tempat, lagi masih kerja di Bandung. Alhamdulillah. Nah, pas penggerebekan sekarang pun anak saya lagi ngechat di Bandung juga. Waktu penangkapan terakhir saya juga tidak tahu, dikasih sama pengacara saya. Sementara itu polisi membantah tuduhan salah tangkap pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Penangkapan tersangka pelaku Peggy Setiawan dilakukan sesuai prosedur. Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat, AKP Anggi Eko Prasetyo bilang, penggeledahan dilakukan untuk mengambil sekaligus melengkapi data milik Peggy Setiawan untuk membuka tabir yang selama ini menutup perkara kasus 2016 silam. Sejumlah barang bukti pun diamankan polisi, seperti ijazah, rapor, foto yang berkaitan dengan Peggy Setiawan. Penangkapan ini membuka tabir dugaan adanya salah tangkap itu. Kami mohon doa daripada masyarakat banyak, tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap? Insya Allah. Sejumlah pertanyaan muncul dalam perjalanan kasus pembunuhan Vina dan Eki, termasuk soal 3 DPO yang diduga terlibat tetapi tidak kunjung tertangkap selama 8 tahun. Tim Liputan, Kompas TV.